Nah, leptospirosis sendiri ini kan satu penyakit yang memang dia menular ya lewat kencing dan sebagainya ya. Biasanya masa kritis itu kurang lebih sekitar 10 sampai 14 harian. Jadi kalau saya tanya dia, ya dia sebenarnya lebih banyak nggak begitu tahu kenapanya gitu ya. Tapi yang dia rasakan lebih ke mual, nggak enak, ya badannya lemes. Dia awalnya itu dia ngerasanya males gitu ngapa-ngapain, kemudian nggak enak aja gitu rasanya dia ya, kemudian kehilangan nafsu makan ya, nggak kepengen makan karena perutnya nggak enak, mual. Dia ngerasanya something yang aku nggak apa ya, dia nggak ngerti kenapa gitu ya, tapi dia rasanya dia nggak kepengen ngapa-ngapain gitu aja sih sebenarnya, karena buat dia perutnya sakit, nggak enak gitu ya. Nah itu yang dia rasakan seperti itu. Tapi so far kalau saya lihat ya ini karena ya dia bilang gini, aku tuh ngerasa capek banget sih dok gitu ya. Ya karena kalau kita tanya dianya pribadi, data dia ya dia nggak banyak mengerti tentang penyakit ini ya. Tapi kalau dari dia sendiri dia ngerasanya kayaknya agak sedikit hopeless gitu ya, gitu loh dari dianya ya. Dia merasa kayaknya susah banget gitu ya, dia untuk punya semangat untuk bangun gitu ya, untuk bangkit gitu, karena ngerasanya nggak enak banget badannya gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah itu dari dianya pribadi ya, jadi dia bukan dia patah semangat sih ya, tapi lebih ke yang sakit banget, lemes gitu ya, lemes dan nggak punya semangat akhirnya gitu, karena sedikit kayak yang kayaknya aku juga nggak tahu bisa bertahan atau enggak dok gitu ya, dari dianya pribadi gitu ya. Nah tapi saya coba tadi bantu untuk healing gitu ya. Nah tapi saya juga nggak tahu seberapa dia bisa terbantu. Artinya selain nanti ada infus, ada pengobatan yang diberikan ya, karena kan pengobatan pun harus kita nggak bisa kasih dia obat yang terlalu banyak, karena liver sama ginjalnya kan jelek ya, dan kita tahu semua obat itu kan dinetralisirnya di liver dan di hati dan ginjal ya. Nah jadi memang kasus seperti ini tuh cukup riskan ya, dan memakan waktu cukup lama ya untuk dia bisa recovery gitu loh. Artinya kalau dia bertahan dia bisa recovery ya, tapi kalau dia nggak bisa bertahan ya mungkin dia nggak kuat gitu ya. Nah kemungkinan kan ini mengarahnya ke leptospirosis ya. Nah leptospirosis sendiri ini kan satu penyakit yang memang dia menular ya lewat kencing dan sebagainya ya. Artinya biasanya masa kritis itu kurang lebih sekitar 10 sampai 14 harian
Ya, jadi bisa ngelewatin ya, ya cukup lama ya, karena dia kuning yang kita lihat ini belum maksimal kuning. Ya, dia masih bisa bertambah kuning. Ya, ikterus ini nih, ya ini kan kuning nih. Nah ini belum kuning ini. Ya, dia masih bisa lebih kuning lagi. Jadi dia harus ngeluarin dulu kuningnya itu. Ada yang begitu, tapi ada juga yang pelan-pelan dia membaik. Makanya kita nggak tahu. Kan tergantung dari badannya dia. Secara imun sistem bagaimana dia mengalahkan si leptonya ini. Ya. Tapi maksud saya kondisi ini bisa lebih ngedrop lagi karena kuningnya belum kuning banget. Leptospira itu bisa kuning banget gitu loh. Ya jadi belum lagi kita akan coba lihat apakah ini akan recovery atau enggak. Nanti mungkin besok besok mungkin harus cek darah lagi ya. Ya, udah. Ya karena kita mau tahu ini lebih memburuk dari yang kemarin atau dia lebih membaik. Kalau lebih membaik kan kita punya peluang. Kalau saya tanya dia ya dia nggak tahu ya, karena kan dia hanya merasakan apa yang dia rasakan. Tapi ya whatever itu ya kita harus upayakan, dalam artian kan ya kita coba. Tadi saya coba untuk healing, untuk mematikan si leptonya dulu ya, karena dia menjadi masalah kan gitu loh ya. Tapi balik lagi kita nggak tahu nih gitu loh. Iya, karena kan tergantung dari badan dia juga. Kalau dia bisa bertahan ya mudah-mudahan imun sistem dia membereskan ini ya dia bisa survive gitu loh. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan ya iya ya kita usahain ya. Iya berumur segini. Iya makanya. Awalnya itu muntah-muntah, ya. Terus diare. Cuman makin kesini diarenya udah mulai kental gitu, udah agak bubur, muntahnya udah mulai nggak terlalu banyak. Oke. Soalnya kan sebenarnya pencernaan dia tidak si kuman ini tidak tidak menyerang itu. Mungkin itu hanya karena efek samping aja ya. Tapi dia lebih menyerang di daerah liver dan ginjal. Ya. Makanya kenapa kita lebih fokuskan ke situ ya. Kalau dia tidak muntah berarti nanti obat herbal bisa masuk untuk liver dan ginjalnya ya. Tapi kalau sekarang dia muntah kan itu nggak bisa masuk gitu maksud saya. Ya, jadi leptospira ini kan penularannya lewat kencing tikus. Ya, jadi biasanya kalau kondisi-kondisi di mana banjir ya, nah itu kan tikusnya mulai muncul tuh ya. Nah tikus ini kita nggak tahu, dia juga kan pasti pipis, dia pup, bener nggak? Nah kalau dia pipis, nah yang dipipisin itu kita nggak ngerti kan? Nah sehingga kalau dia membawa kuman si leptospira ini, nah begitu kejilat sama dia, ya kena. Ya penularannya seperti itu. Sama juga misalnya seperti tidak hanya dari mereka yang bisa kena, kita pun bisa kena. Ya makanya kita juga harus hati-hati. Ya lewat penularan dari kencingnya, kita pegang, kemudian kita makan atau ada luka di tangan kita, nah itu kumannya juga bisa masuk. Ya, jadi kita juga harus hati-hati. Nah itu manusia banyak kena, meskipun kita tidak memelihara hewan yang kena, itu kencing tikus itu bisa ditularkannya lewat misalnya kalau kita beli makanan kaleng, ya, atau barang-barang di supermarket yang ternyata misalnya dia dikencingin. Jadi makanya kalau kita minum atau makan ya, makan kalengan, cuci dulu atasnya. Karena kita nggak pernah tahu kan, dia ada itu kan kalengan seperti kan sering ya, dari gudang dari apa dikencingin sama tikus. Nah itu makanya harus hati-hati. Kalau kita mau minum botolan atau apa ya sebaiknya dilap dulu ya, dibersihkan dulu gitu loh. Ya, itu sangat penting karena kalau enggak ya begitu dia ada kencing tikus di situ kita minum ya kita juga kena. Itu beneran langsung drop kayak Lexi? Maksudnya langsung kayak besok biasa aja tiba-tiba? Enggak, dia perlu waktu ya. Ini kan dia minumnya maksudnya bukan minum, dia kena atau dia
kena kencing tikus ini kan mungkin udah dari seminggu sebelumnya gitu loh, karena dia perlu waktu kan gitu loh untuk menimbulkan gejala klinis, itu ada masa inkubasi ya. Tapi kadang-kadang ada penyakit-penyakit yang memang kita juga tidak bisa apa ya, ya itu yang susah ya dari makhluk hidup seperti ini, apalagi kalau lepto itu kan memang membuat ginjal rusak ya gitu loh. Nah makanya kita juga nggak bisa memprediksikan gimana gitu, karena bisa aja dalam 1-2 hari dia anjlok, itu mungkin aja gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang hari ini dia loncat-loncat, besoknya langsung anjlok, itu sangat mungkin. Ya makanya kalau seperti ini kita bukan nakut-nakutin, enggak, tapi kita memberitahu apa adanya gitu loh. Ya. Ini kondisi ada seperti ini, dan memang ya sebenarnya secara insting kenapa memang dia lemes gitu ya, memang seperti itu penyakitnya, dia lemes gitu ya, tapi mereka juga ngerti karena memang badannya nggak enak, jadi membuat mereka juga diam, istirahat gitu, karena itu yang dibutuhkan juga kan oleh si tubuh gitu loh. Ya karena mereka dia juga nggak boleh capek-capean gitu, jadi memang dia harus istirahat dulu, biarinin dulu gitu, kayak gitu kira-kira. Ya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kembali lagi ya, karena kondisinya penyakitnya memang seperti ini ya, mudah-mudahan bisa ketolong ya, bantu doa aja, karena kan umur kan bukan di tangan kami ya.